Baik Pak, sudah kelihatan ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan analisa perhitungan margin keuntungan. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang Pak, saya sendiri Popon Siti Mariam, yang kedua Mas Danis. Sesuai dengan tugas yang disampaikan oleh Bapak, di sini kita diminta untuk menghitung dengan 4 metode ya, yaitu metode margin keuntungan menurun, rata-rata, spread, dan anuitas. Kalau soal yang diberikan nilai pembiayaannya itu 300 juta dengan jangka waktu 12 bulan dan margin keuntungannya 10%. Dari 4 analisa dari 4 perhitungan tersebut di perhitungan sebagaimana berikut. Yang pertama, kalau menurun dari jumlah pembiayaan 300 juta jangka waktu setahun dan marginnya 12%, ini didapatkan pokoknya setiap bulannya 25 juta dan margin keuntungannya bervariasi dari dia karena saldo menurun, jadi dari angsuran pertama 2,5 juta sampai terakhirnya cuma 208.000 dan total margin selama setahun itu didapat 16.250, sehingga total angsuran yang dibayarkan oleh nasabah ke bank itu total 316.250.000. Total ini hampir mirip kalau dihitung melalui margin keuntungan rata-rata, cuman ada perbedaan dari sisi margin keuntungan karena dia rata-rata, jadi setiap bulannya sama antara margin keuntungan yang dibayarkan dari nasabah ke bank. Tapi secara total angsuran yang dibayarkan oleh nasabah ke bank selama setahun jumlahnya 316.250.000. Tapi ketika dihitung dengan flat ini jauh sekali total angsurannya karena metode flat, jadi secara pokok sama dia 25 juta sebulan, tapi marginnya cukup besar dan dia total keuntungan yang didapat oleh bank itu 30 juta atau total angsuran yang dibayarkan oleh nasabah ke bank itu secara total 330, berbeda dengan tadi yang rata-rata dan menurun. Dan yang terakhir adalah melalui metode anuitas. Metode anuitas ini kalau secara total sedikit besar dibanding dengan saldo menurun dan rata-rata 316, beda sedikit, cuman dia secara angsuran per bulannya dia akan berbeda secara margin keuntungan yang diakui oleh bank ini akan berbeda setiap bulannya, meskipun secara total angsuran yang diberikan oleh nasabah kepada bank tetap sama, tapi pengakuan di bank ini akan terlihat berbeda dan total angsuran yang diakui oleh bank juga setiap bulannya itu akan berbeda. Jadi dari perhitungan tersebut kalau kita analisa nih dari sisi bank dan dari sisi nasabah bisa dapat disimpulkan kalau dari sisi bank pastinya dia akan menguntungkan dengan metode margin keuntungan, metode yang angsuran flat. Kalau dilihat dari mau mendapatkan, bank itu akan mendapatkan tingkat margin yang lebih tinggi karena didapat tadi total margin yang akan diperoleh itu sebesar 30 juta. Dia paling tinggi dibanding dengan metode menurun, rata-rata, dan anuitas. Tapi kalau dari sisi nasabah, kalau apabila nasabah mau berdiskusi atau negosiasi dengan bank, dia harusnya meminta dengan perhitungan keuntungan margin secara rata-rata karena dia secara total margin yang diberikan dari nasabah ke bank akan paling sedikit 16 juta dan secara angsurannya pun dia flat sama serta
angsuran pertamanya pun dia paling rendah dibandingkan dengan metode ketiga metode lainnya. Jadi kalau perhitungan margin anuitas ini kalau dari sisi nasabah, kalau misalkan nasabah kita ditawarkan dengan nasabah itu akan dirugikan ketika pelunasan di tengah periode atau di pelunasan di yang diakui oleh bank itu akan besar di awal, atau ketika nasabah menanggung outstanding pada saat pelunasan itu akan masih terlihat besar. Mungkin itu Pak penjelasan dari kelompok 1 terkait analisa keempat analisa perhitungan margin tersebut. Dari Umi atau dari Azmi ada tambahan Mi? Cukup Ibu. Silakan nambahin. Dengan Doni, Pak. Silakan yang mau nambahin. Oke. Dengan Doni, Pak. Ya, silakan Doni. Bapak Pon dan kelompok 1 mau tanya dong, kalau pricing-nya 10% ya, kalau dilihat pricing rata-rata tuh yang margin keuntungan menurun, rata-rata sama anuitas jatuhnya hanya 5, sekian, bulat 10% ya. Itu apa memang begitu atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya bank itu, bank syariah itu nerapin yang model gimana sih Mbak Pon margin keuntungannya? Makasih Mbak Pon. Oke. Langsung dijawab kali ya Pak ya? Ya silakan nanti ada yang nanya lagi. Betul Pak Doni, jadi maksudnya kalau kemarin juga kalau diinfokan oleh Bapak ya sempat diterangkan dengan metode dengan kita mengetahui keempat metode ini, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa ketika bank menawarkan 10% itu, pada realisasinya nggak 10% semua gitu, kalau dihitung dari ke perhitungan metode menurun, metode rata-rata. Jadi yang 10% flat itu benar-benar 10% itu hanya perhitungan sesuai dengan angsuran flat Pak. Tapi kalau untuk terkait sesuai dengan perhitungan menurun rata-rata itu enggak 10%. Artinya jadi ketika kita sebagai nasabah ketika ditawarkan oleh bank ini marginnya 10% loh. Kita bisa tanya gitu, ini metodenya pakai apa nih? Oh pakainya menurun, pasti kita lebih kecil tuh Pak angsurannya. Tapi kalau misalkan 10%-nya pakai apa nih? Oh pakainya rata-rata gitu, flat. Oh berarti flat 10% itu beneran 10% gitu Pak. Makanya itu sebagai negosiasi kita sebagai nasabah kalau dari sisi nasabah gitu. Tapi kalau dari sisi bank itu juga bisa menjadi salah satu strategi penawaran produk gitu. Jadi kan kadang nasabah itu tidak mengerti semua perhitungan gitu. Dibilangnya 10% gitu. Padahal sebenarnya 10% itu bisa lebih kecil atau lebih besar. Makanya perlu perhitungan ini gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Kalau yang pertanyaan kedua, kalau yang saya ketahui Pak, di bank itu mayoritas memakainya itu anuitas. Itu anuitas itu di mana bank bisa memperoleh keuntungan besar terlebih dahulu di depan. Kenapa? Karena bank juga biasanya memerlukan cash flow, cash in lebih besar dan untuk ekspansi lebih besar. Atau kalau dianalisa kelompok saya itu ketika misalkan banyak berdiri itu bisa mempercepat BP gitu. Karena dia akan memperoleh laba di depan lebih besar kalau misalkan menggunakan metode anuitas. Itu Pak mungkin dari saya. Dari Asmi atau Umi ada tambahan nggak? Ya dipakai di banknya Mbak Popon ini ya. Untuk yang merubah ya anuitas Pak, makanya itu merubah pun kena PSAK 555 karena perhitungannya berdasarkan anuitas Pak. Oke. Kalau Mas Doni sekarang nggak banknya? Sama Popon Pak. Berarti baru tahu ya Bang Mas Doni gunakan anuitas gitu kira. Pak, saya sendiri juga baru sekali ngambil pinjaman di Muhammad, itu pun pinjaman karyawan Pak. Kalau karyawan pakai anuitas atau pakai yang lain? Sepertinya iya. Oh ya udah berarti di dalam jelas kita juga. Ya cuman mungkin Oke, ada yang nanya lagi nggak? Saya mau tanya Pak.
Ya, silakan. Mbak Popon dan teman-teman kelompok 1, saya mau tanya. Saya ada formula. Kebetulan saya kan pernah bank konvensional. Saya ada formula untuk anuitas itu. Saya coba masukkan, itu hasilnya sama gitu kan. Nah, kemudian saya berpikir, karena saya belum begitu paham hitung-hitungan di bank syariah, itu apa bedanya anuitas yang di syariah sama yang di konvensional? Karena hasilnya sama gitu kan. Nah, pertanyaan saya ini mungkin gini, karena kalau kita orang awam datang ke bank syariah dengan punya sedikit pengetahuan di bank konvensional, dan kita dapatkan hasil yang sama, terus bedanya di mana gitu kan? Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, apa beda perhitungan anuitas, misalnya anuitas di bank syariah dan bank konvensional. Ini pertanyaan benar-benar berangkat dari ketidakmengertian saya. Demikian, terima kasih. Baik. Ya, silakan. Ini Kalau kelompok 1 yang jawab, bisa Mbak Popon, bisa juga dibantu yang lain ya. Kan ada berapa orang, kan ada 3 ya? Ada Azmi sama Umi, Pak. Mas Umi sama Azmi. Oke, jadi silakan. Mungkin nanti bisa ditambahin sama Azmi atau Umi ya. Mungkin saya coba jawab dulu. Kalau menurut saya sih, pengetahuan saya, antara perhitungan anuitas di bank syariah dan bank konven itu tidak ada bedanya, Pak. Karena perhitungan anuitas satu perhitungan gitu. Oleh karenanya di PSAK 5055 juga diatur itu kan untuk syariah, ketika bank syariah menggunakan konsep perhitungan jadwal angsurnya pakai anuitas, maka dia terkena peraturan PSAK 5055. Konsepnya CKPN dipakai jadi PD LGD. Itu dampaknya. Nah, kalau secara perhitungan sama. Kalau tadi apa perbedaannya dong syariah sama konven gitu. Kalau secara perhitungan sebenarnya antara syariah dan konven sama. Yang beda yaitu Pak, kalau misalkan di syariah ya melalui akadnya jual beli ketika murabahah, tapi kalau di konven kan beda secara transaksinya gitu. Kalau secara perhitungannya murabahah kan sebenarnya nasabah itu misalkan dia harga jual sebenarnya yang berapa pokok berapa margin, tapi ketika margin yang sudah disepakati sekian rupiah, nah di bank itu dihitung jadwal angsurnya itu melalui konsep anuitas. Untuk apa? Karena jadwal angsur itu juga diperlukan untuk bank untuk mengakui secara pembukuannya, secara accounting treatment-nya itu wajib dibukukan gitu. Nah, untuk membukukan jadwal angsur dari konsep murabahah jual beli berapa pokok berapa margin, nah implementasinya di bank itu konsepnya anuitas. Makanya ketika dia kalau anuitas kenanya seperti perhitungan konven tuh CKPN. Kalau dia pakainya proporsional itu nggak kena konven, tapi pencadangan seperti biasa. Kalau sepemahaman saya sih seperti itu. Baik, itu ya. Jadi belum menjawab kayaknya ya, Mas Nofriandi. Udah jawab belum? Jadi bedanya di akadnya ya. Nah, cuman itu, kalau gimana? di akad sih kita sama-sama paham. Sebenarnya jawaban Mbak Popon untuk saya cukup puas gitu kan, tapi ini yang anggapan nih kok sama aja ya, tapi itu terserah lah Pak. Karena itu cuma anggapan aja, karena kalau secara logika saya terima jawaban Mbak Popon. Secara rasional terjawab, secara spiritual belum gitu ya. Iya Pak, betul. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, nanti kita diskusikan. Tapi sebelum nanti kita diskusi, mungkin ada lagi yang mau nanya atau barangkali ada yang mau menjawab, menambahkan apa yang dikatakan Mbak Popon, khususnya pertanyaan Mas Nofriandi tadi. Karena itulah inti perdebatan saya dengan Dewan Syariah ya nasional itu di situ. Saya mau tanya Pak. Ya silakan Mas Fedi. Ya, terkait tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Popon ya untuk analisa tadi, kira-kira yang paling menguntungkan dan implementatif memang yang anuitas ya Bu Popon ya?
menguntungkannya dari sisi mana Pak? Kalau tadi sih penjelasan dari keempat metode itu, kalau kita dari sisi nasabah ya paling menguntungkan adalah yang rata-rata Pak. Itu yang paling menguntungkan sisi nasabah ya Pak. Tapi kalau sisi bank, kalau hanya melihat keuntungan itu yang rata-rata itu simple interest ya? Iya, simple interest Pak. Nah, tapi Kalau yang menguntungkan dari sisi bank, kalau hanya lihat margin tadi berdasarkan hitungan flat Pak. Tapi kalau bank juga bukan hanya keuntungan secara margin aja, tapi dia kan perlu kompetitif juga kan ya Pak kalau dari sisi bank. Makanya yang diimplementasikan itu adalah anuitas, di mana anuitas itu dia bisa mengakui pendapatan margin, keuntungannya di depan lebih besar dibandingkan dengan pokoknya. kalau biasanya Apapun silahkan jawab, tapi sambil barangkali itu di slide-nya tadi bedanya itu yang 4 kan tadi 4 ya, biar Mas Fedi bisa ngeliat angkanya, nanti saya bantu nambahin, bisa nggak ditayangkan lagi angkanya ya, yang tadi anuitas, add-on, itu kan baru 1 tahun kan, coba kalau nanti dikasih 5 tahun, kan kita akan lebih lihat lagi, tapi nggak apa-apa, 1 tahun sudah terlihat, bisa ditayangkan. Bisa Pak, bentar, tadi sih udah PowerPoint ya Pak, jadi dibikinnya hanya 1 tahun. Nggak apa-apa, yang 1 tahun juga udah terlihat kok. Ini kan yang menurun ya Pak ya. Kalau yang sebentar, menurun itu berarti margin keuntungan ini yang margin keuntungan menurun ya. Berarti kalau dari sisi pokoknya kan tetap sama ya, 300 juta, betul ya? Nah, dari margin keuntungan itu sekitar 16.250.000, betul ya? Iya, ini kalau jadi total angsuran, artinya gini, kalau kita pakai konsep jual beli ini biar ini saya bantu nanya, tapi Mbak Popon yang jawab ya. Berarti ini kan yang kita pakai murabahah, betul ya? Iya. Berarti katakanlah 300 juta ini untuk beli apalah Innova misalnya ya. Ya. Jadi Mbak Popon sebagai bank membeli ke dealer Innova sebesar 300 juta, lalu menjualnya dengan harga 316.250.000, betul ya? Iya. Oke. Nah, ini saya ingin membantu nambahin tadi pertanyaan yang belum terjawab. Di akadnya ini akad jual beli, berarti tidak boleh ada perubahan sampai lunas, betul ya? Betul, ya. Oke, sementara kalau akadnya pinjaman di bank itu biasanya ada klausula kecil. Kalau udah di atas 1 tahun biasanya ya, bahwa bunga fix selama 1 tahun. Tapi kalau di atas 1 tahun tergantung dari kondisi ekonomi. Jadi kalau di sini ditetapkan bahwa 300 sampai 316.250 itu sebesar bunganya atau harganya atau marginnya ya, kalau di Bank Syariah itu 16.250.000 dibagi 300.000 itu persentasenya itu adalah bunga, betul gitu ya? Iya, betul. Betul kan? Dan itu kalau di bank konvensional kalau cuma 1 tahun biasanya nggak berubah. Tapi kalau pinjamannya 5 tahun atau 10 tahun yang dipakai KPR, maka selalu ada klausula sewaktu-waktu bisa berubah dan itu terserah banknya. Sebagai contoh, waktu saya krisis 1998, saya minjem di BTN ya. Waktu itu saya di bank sebelumnya, sebelum pindah ke bank syariah, pinjam. Nah, pas lagi krisis itu dinaikkan yang tadinya oleh BTN dikasih per tahunnya itu 9%, oleh mereka dinaikkan ya menjadi, kalau tingkat bunga waktu itu jadi 72%, dinaikkan menjadi 40%. Saya nggak sebut lah, nggak enak banknya, tapi waktu itu bank KPR memang cuma itu ya, naik sampai 40%. Nah, kalau di syariah, benar nggak Bapak Puan, itu nggak boleh karena akadnya jual beli, jadi nggak boleh berubah. Ya, udah jelas ya beda di akad ya. Jadi kalau minjam di bank syariah itu walaupun dia 5 tahun, 10 tahun ada gejolak ekonomi, itu nggak akan ada perubahan karena akadnya jual beli udah fix. Sementara kalau di bank yang bukan syariah, kalau lewat 1 tahun ya itu umumnya selalu akan ada klausula sewaktu-waktu berubah, bisa berubah ya. Udah kejawab ya. Oke.
Ya, itu dari sisi akarnya. Nah, kedua, ini bisa dilihat di konvensional, walaupun sama-sama anuitas misalnya, ini apa menurun ya, misalnya adalah yang sama itu adalah dari pokoknya dan juga nanti dari angsurannya. Tapi tiap bulan besar angsurannya beda ya. Nah, sementara yang anuitas ya, tadi berapa jumlahnya? Ya 16.250, betul ya? Iya. Kalau yang menurun Kalau 16. tadi apa ini apa nih yang menurun kalau dari Kalau ini konvensional? aktivitas, Pak. Kalau pakai Ya, kalau yang tadi apa? menurun, Add-on. Pak. Hah? Ini menurun, Pak. Iya, menurun. Soalnya kalau bahasa ininya kan ada add-on, anuitas, simple interest. Ini ya udahlah kita pakai yang ini aja. Margin keuntungan menurun ya. Ini kan dari Pak ini Adi Warman ya. Penurun bisa dilihat kan 316.250, betul ya? Iya. Jadi kalau di total, nah sekarang yang tadi yang sebelahnya, Ini anuitas, Pak. oke, yang anuitas ya, yang biasa dipakai oleh bank-bank syariah ya, bisa dilihat kan, dia lebih tinggi berapa dari 250.000 di 497, betul ya? Ya. Nah, itu pun ya kalau pokoknya akan tetap sama, tapi margin keuntungannya beda. Nah, sekarang tahu nggak bank syariah itu timbangan boleh beda apa nggak? Secara harga jual nggak boleh kan, Pak? Makanya Ya, bank syariah itu, Pak, langsung ditaruh di akadnya itu 16 ini, Pak. Sebenarnya dia kan bukan persentase, harga belinya segini, harga jualnya segini. Jadi bank itu akan ini gitu kan. Betul, betul. Tapi ya kalau kita konsisten pada saat mensosialisasikan ya maka si bank A yang menggunakan menurun dengan bank yang menggunakan anuitas akan beda walaupun Zennya. Tadi saya contohnya Pak Innova ya. Innovanya tetap sama. Misalnya satu lah bank syariah A menggunakan menurun ya. Dia jatuhnya harga jual kepada nasabah 250.000, betul ya? Ya. Sementara kalau bank B yang menggunakan anuitas dia 316.497, betul ya? Ya. Betul. Oke, berarti kalau kita masih sama pakai bilang harga jual masih nggak ada masalah, benar nggak? Karena kan yang dikasih harga jualnya. Jadi pinter-pinternya. Tapi kalau ditanya dia pakai formula harga setaranya, maka disitulah yang kita sebut timbangannya berbeda. Ada lagi nggak contoh lagi? Ini kan baru 2. Satu lagi ada nggak? Yang flat, Pak. Ya, yang flat. Nah, coba. Jadi berapa dia harga ininya? Harga total jualnya aja. 330, Pak. 330. Nah, itu lebih tinggi lagi ya. Oke, poin saya adalah ya pada saat lagi berdebat ya, ini marketing gimmicknya di sini ya, karena pada saat kalau saya ikut pelatihan Bank Syariah waktu di Malaysia itu udah dijelasin bahwa satu kita harga belinya misalnya 300 juta, di sini kita sepakat semua, betul nggak? Terus kita katakanlah harga jualnya nggak apa-apa, mau bilang 325 juta, 350.000 nggak apa-apa. Tanpa kita mengatakan ini berapa persen. Silahkan aja nasabah mengatakan, oh ini setara begini, itu sih silahkan aja. Tapi yang problema utamanya adalah pada saat bayar angsuran, ya kan itu ada pokok dengan margin. Benar ya Mbak Popon? Iya. Nah, di sana itu selalu dijelaskan kalau yang syariah itu ya average ya begitu 325 dibagi 12, lalu untuk pokoknya ya dibagi 12, untuk marginnya dibagi 12. Nah, disinilah oleh perbankan syariah tidak dibikin seperti itu. Yang tadi dikatakan oleh Mbak Popon, dicari yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan apa? Yang bayarnya itu adalah untuk porsi untungan dulu atau porsi margin. Betul nggak Mbak Popon? Betul, Pak. Oke, nah sekarang kalau itu dibikin jadi 5 tahun ya, kebetulan Mbak Popon jadi BM ya, di pinjaman-pinjaman yang BM yang pertama tuh Mas Doni ya, dia udah dapat profitnya kan, dapat dari situlah bond price-nya hebat gitu. Nah kemudian
pas lewat usia 3 tahun, Mas Doni diganti oleh Mbak Popon. Nah, Mbak Popon ketiban apanya tuh? Ketiban marginnya udah sedikit, Pak. Hampir udah nggak ada ya. Udah gitu agak bayarnya agak telat lagi. Iya. Nah, dibilanglah Mbak Popon ini, wah Mbak Popon prestasinya parah nih, beda dengan Mas Doni yang keuntungannya gede. Nah, bener nggak gitu kalau kita bisa mengatakan itu yang biasa terjadi, yang orang pada nggak tahu gitu, karena formulanya oleh Bang Sera seperti itu. Iya, betul. Ya, artinya apa? Artinya secara spiritual dikatakan bahwa Bank Syariah tidak menganut time value is money. Kenyataannya dengan menggunakan sistem ini, dia menggunakan time value is money. Karena harga uang sekarang lebih bagus daripada yang akan datang. Nah, dia minta keuntungannya sekarang dihitung gitu. Nah, kalau pokok kan nanti ke sana. Tapi giliran nanti ada masalah karena pandemi, nasabahnya itu yang terkiwir-kiwir, dia udah bayar melebihi pokoknya, misalnya tinggal kalau pinjaman 5 tahun dia udah bayar 4 tahun, loh kok ternyata hutang pokoknya masih besar. Kira-kira di yaumil akhir akan dijewer nggak tuh bankers Bank Syariahnya? Itu pertanyaan saya pada dulu Dewan Syariah Nasional. Enggak, ini secara syariah, secara DPS, saya ingin menjelaskan bahwa yang dijelaskan oleh Mbak Popon itu sah semua. Ya, secara rasional tadi saya katakan. Tapi kalau mungkin saya nggak tahu ada nggak yang orang seperti saya, tapi mungkin satu-satunya yang, karena saya dulu biasa bikin marketing gimmick sampai 35 formula adalah ya jujur aja untuk cari keuntungan. Jadi pada saat saya di Bank Syariah, waduh, saya melihat lah ini kan dulu saya niatnya yang namanya marketing gimmick itu kan bahasanya nipu secara konstitusi lah ya. Tapi kalau kita sekarang diminta nipu secara syariah, saya ya takutnya nanti pada saat yaumil akhir ternyata yang kita pikir kita bisa nipu secara syariah itu ternyata enggak gitu. Nah, makanya formula ini sangat baik untuk dijelaskan. Ini baru 4 formula. Padahal formulanya ada yang saya bilang annuity in add-on ya, dibayar di muka add-on in advance, annuity in advance atau simple interest in advance, bisa sebulan, bisa sampai 3 bulan ya. Itu macam-macam. Nah, jadi hitungan-hitungan ini baru akan terlihat setelah dibuat grafik ya. Dan kalau ini nanti dibikin matriks ya, tadi 4 formula tadi, atasnya begini oleh Mbak Popon, nanti akan kelihatan gitu. Bahwa untuk barang yang sama, kita akan terkecoh. Nah, ini masih ada bagusnya karena kita bilang nih jual beli. Jadi kita di harga jualnya udah langsung beda ya. Nunjukin, bayangkan dulu di bank konvensional kan nggak disebut totalnya jadi berapa dia cuma disebut apa, bunganya 9%, padahal bunga 9% dengan annuity, 9% dengan add-on, 9% dengan simple interest ya, atau yang mix ya, annuity in advance atau yang lain-lain, itu akan beda di ujungnya maupun di angsurannya. Kira-kira udah terjawab belum tadi pertanyaan tentang secara rasional bisa dijawab, tapi secara spiritual tadi belum bisa jawab. Nah, inilah kira-kira behind. Jadi untold story-nya. Jadi kita baru bisa buka karena yang Mbak Popon ini bikin kan cuma 1 tahun ya. Coba nanti Mbak Popon bikin 5 tahun aja atau sampai 10 tahun lah misalnya. Kalau kita bicara KPR misalnya, nah, pusing. Oke, saya kira ada lagi yang mau ditanya. Kalau enggak, boleh nanya dikit lagi Pak Aris? Oh iya ya, tapi nggak usah ke saya, ke Mbak Popon atau ke tim ya. Nanti baru saya nambahin. Silakan. Ya. Gini Pak, sebenarnya jawaban Pak Popon saya udah cukup puas Pak. Cuman pertanyaan saya berkembang lagi karena memang karena waktu saya dengar Pak Aris udah pernah mempersalahkan ini ke DSN. Nah, timbul pikiran saya, apakah hal-hal yang kayak gini itu kan sering terjadi di lapangan Pak. Sering terjadi di lapangan, apakah karena memang produk-produk syariah itu lebih banyak formulanya itu lebih mengadopsi bank konvensional. Padahal sebenarnya apa yang Pak Aris bilang itu bahwa harusnya itu dibikin suatu formulasi sehingga orang tidak
tidak tidak ragu lagi dengan kesarihan suatu bank ini gitu kan, suatu produk ini gitu kan. Nah itu yang saya lihat sih Pak. Apakah mungkin begitu nggak Pak? Jadi gini, nah ini kita boleh setuju, boleh nggak setuju, boleh berargumentasi nggak apa-apa, karena ini kan ilmiah. Sekarang saya nanya, akad kita yang dikatakan Mbak Popon itu akadnya apa? Jual beli kan? Betul nggak? Berarti saya beli 300 juta, saya mau jual 350 juta, 360 juta, 375 juta, atau 400 juta, terserah bank. Betul nggak? Nah, kalau nasabah nggak setuju, dia cari bank yang 350 juta, boleh juga. Betul nggak? Sampai di sini sepakat nggak? Iya, sepakat. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah pada saat akad itu nasabah nggak apa-apa, dia sepakat orang saya beli, tapi kan terus dia harus nyicil, bener nggak? Nah, sekarang pada saat dia nyicil, ya katakanlah untuk pinjaman mobil 5 tahun, kali ini 1 tahun ya, dia masuk tahun ketiga. Nah, pas tahun ketiga dia dapat tantien nih, atau dapat bonpres, dia mau percepat melunasi, boleh nggak? Boleh. Oke, boleh ya. Nah, pada saat dia mau melunasi, dia berpikir kan, berpikirnya adalah simpel aja, kan di bank syariah nggak usah pakai formula tadi yang gagah-gagah. Formulanya adalah 360 misalnya, atau katakanlah dia beli 300, dijual 400, 400 dibagi 5 tahun, atau dibagi misalnya tadi 300 dibagi 160, lalu dibagi 5 tahun kali 12 berarti 60 ya. Berarti dia bulanannya bayarnya simpel aja, 360 dibagi 60 berapa tuh, jadi 6 juta ya. 6 juta per bulan, betul ya? Nah, Iya, Pak. Nah, dia berhitung dia udah 3 tahun nih, 6 juta kali 36, berarti kan sisanya tinggal berapa? Bener nggak? Tapi nyatanya kan nggak seperti itu gitu, ya. Pokoknya kan yang harus dibayar itu kan pokoknya kalau di ini nanti. Sekarang gini aja, mungkin di sini nggak pernah ada yang tahu kalau macet itu seperti apa ya. Nanti kalau giliran perdebatan pada saat dia harus ngelunasin lebih cepat, nah disitulah dispute-nya. Itu kadang-kadang jadi negosiasi. Pak, mungkin boleh nggak ini kan konsepnya kalau di besarnya itu jual beli ya Pak ya. Ya, jadi betul. ketika nasabah itu emang ini harus di ini secara pemahaman emang harus lebih ke nasabah. Ketika jual beli tadi Innova harganya 300, dijual 300 gitu ya sama bank. Jadi emang si nasabah itu kan emang tidak dikasih jadwal angsur berapa pokok berapa margin kan Pak. Hanya jadwal angsuran per bulannya. Jadi sebenarnya ketika nasabah sudah melunasi, misalkan baru 3 tahun, dia kan total angsuran per bulan dikali 3 tahun gitu. Misalkan total udah 300 juta gitu ya Pak. 300 kan berarti dia sebenarnya kan namanya juga jual beli dengan bank. Makanya pada saat dia mau dilunasi dipercepat ataupun tidak, kan emang sebenarnya kewajiban nasabah tetap 350 gitu kan. Makanya konsepnya di bank syariah itu adanya mukasah. Makanya mukasah itu adalah hak kewenangan bank apakah mau memberikan mukasah ke nasabah atau tidak gitu kan ya Pak ya. Secara konsep bahan. Jadi nasabah itu harusnya ketika mau dipercepat ataupun tidak tetap kewajiban nasabah itu kan 350 juta ke bank. Makanya pada saat datang ke bank saya akan melunasi, ya sudah harusnya setor semua 350 juta itu gitu. Tapi bank memberikanlah diskon karena dia ada itikat melunasi dipercepat. Misalkan diskonnya itu emang bank biasanya memperhitungkan berapa sih sisa margin yang yang belum terbayar gitu kan sampai akhir periode. Berdasarkan konsep anuitas itu tadi. Misalkan tinggal 20 juta nih yang belum, ya udah berarti 20 jutanya di mukasah. Ya udah Pak, Bapak lunasin 330 aja berarti secara totalnya karena 20 juta kita mukasah. Jadi emang secara konsepnya pun jual beli, jadi tidak ada bank ya sebenarnya sih kalau menurut saya gitu ya Pak, meskipun emang ketika nasabahnya udah paham sebenarnya ini ada unsur pokok, ada unsur margin pastinya di dalamnya, tapi secara konsep kan bank juga ke nasabah itu memberikan jadwal angsur itu hanya
totalan pokok plus margin, tidak di breakdown antara berapa pokok berapa margin yang diakui oleh bank. Itu kan secara pembukuan bank saja Pak, anuitas itu berapa pokok berapa margin yang diakui gitu. Tapi secara pengeluaran nasabah kalau dia misalkan membukukan juga ya besarnya angsuran ke bank gitu kan Pak. Ya, tapi dalam prakteknya ya Mbak Popon, makanya ini yang saya ributin ya, karena kan saya dulu bantuin setiap nasabah yang lagi ada masalah ya, kalau ke Basarnas itu bank itu dia formulanya beda-beda. Jadi misalnya begini, yang Mbak Popon bilang betul kalau kita menggunakan azas spiritual ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau pakai rumus seperti waktu saya belajar di Bank Islam Malaysia Berhad, itu kan 360, misalnya tadi kita bilang 360 dibagi katakanlah 5 tahun, betul ya. Masih 3 tahun udah dibayar, tinggal 2 tahun. Itu kan kalau kita pakai pro rata, itu udah langsung. Saya kira yang namanya bank dengan nasabah nggak akan berselisih, betul nggak? Tapi karena bank bilang ini akadnya jual beli, lalu dasarnya adalah sebetulnya kalian tetap membeli waktu percepat, membayar tetap segitu, itulah kira-kira kan. Nah salahnya sendiri percepat, tapi bank punya kebijakan namanya mukasah, betul nggak? Dan mukasah itu, mohon maaf, kalau kita mau jujur, dia ngelihat dari formula di awal dia pakai apa. Karena kan secara pembukuannya kan udah dibagi, mana yang pokok, mana yang margin, bener nggak? Orang keuntungannya udah diambil, betul nggak? Jadi kalau dia nggak bayarin pokoknya yang mana, pokoknya itu masih besar, maka dia akan bermasalah secara kewajibannya. Call 1, call 2, call 3-nya. Kan masih tetap menggantung, bener nggak? Karena itu akhirnya yang dikalahkan selalu ada nasabahnya. Dan selama itu, ya artinya kalau kita maju ke basar, kalau lagi ada sengketa yang nggak usah pengadilan tuh Dani ya, kalau ini Basarnas ya, arbitrase syariah nasional, maka itulah yang terjadi. Saya pernah belain ya karena saksi ahli, akhirnya dibayar seperti yang saya katakan tadi ya. Kebetulan karena saya di ini kan ya, kita pakai adu argumentasi ya, seperti itu akhirnya diputuskan ya pakai yang saya katakan karena persepsi nasabah juga seperti itu. Cuma problema utamanya kan ini udah disahkan ya. Makanya saya bilang secara dunia nggak ada masalah karena Dewan Pengawas Syariah kan sudah oke ya. Mbak Popon memang sih nggak usah khawatir gitu. Cuma karena saya pendiri dari awal dan biasa buat marketing gimmick, saya tahu ini sebenarnya ada gimmick untuk bank mencari keuntungan yang lebih besar. Nah, padahal sebetulnya kalau kita mau bicara menggunakan syariah yang murni, ya kalau kita dari awal secara akuntansinya juga sudah membagi pro rata, nggak ada masalah apa-apa kok. Masalah kita karena kita sudah membuatnya porsi keuntungannya lebih duluan daripada porsi pokoknya. Nah, sehingga secara akuntansinya kan jadi nggak balance ya. Nah, itu aja. Jadi di sini kita bukan untuk jadi apa, karena dari awal sudah saya katakan bahwa waktu perdebatan di Dewan Syariah Nasional, hal-hal ini saya sudah sampaikan gitu. Yang mengingat bahwa saya memang pembuat marketing gimmick gitu. Makanya saya menyatakan untuk nebusnya saya memberitahu, tapi karena waktu diputuskan tetap boleh ya sudahlah. Saya udah bebas dari sisi itu. Jadi yang dikatakan oleh Mbak Popon dan dari teman-teman tadi ini dibolehkan ya secara syariah. Cuma nanti bahwa pertanggung jawabnya nanti yaitu bukan pertanggungjawaban di para pegiat lagi karena kan udah ada Dewan Pengawas Syariah yang sudah memutuskan itu. Jadi yang saya katakan itu adalah istilah hati nurani saya ya. Waktu itu saya mengatakan kasusnya begini. Tapi kalau secara dosen saya ingin mengatakan yang dijalankan tadi dengan formula-formula Mbak Popon itu tadi semua sah ya karena memang sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah itu. Dan itu nggak usah khawatir karena kalau kita bicara mazhab, katakanlah mazhab Timur Tengah, mazhab Malaysia, mazhab Indonesia, maka kalau di Malaysia itu dia lebih loss lagi gitu. Timur Tengah agak lebih ini lagi. Tapi kan kita ingin ada satu perbaikan, makanya ada kuliah di sini. Jadi ini biar dipahami saja bahwa ada formula-formula yang digunakan, yang disahkan dan dibolehkan. Oke, saya kira boleh tanya lagi. Satu lagi sebelum kita mulai, ya gimana? Boleh tanya lagi, Baris?
Boleh. Terkait tadi yang penjelasan Pak Aris dan Bu Popon itu kan formulanya untuk akad murabahah ya. Saya pernah baca-baca untuk pembiayaan KPR atau yang lain kan ada juga yang ada atau tidak saya juga belum tahu, tapi mungkin ada alternatif yang terkait dengan musyarakah mutanakisah ataupun ijarah ya, muntahiyah bitamlik begitu ya, sehingga kan terlihat nanti nggak flat begitu. Itu penerapannya bagaimana ya Pak Popon dan Pak Aris ya? Silakan Mbak Popon jawab. Kalau ini kan tadi kita bicara mobil misalnya, kalau yang namanya KPR sampai 20 tahun, biasanya banknya Mbak Popon itu atau bank syariah yang lain seperti apa? Karena kan semua dulu ngikutin kiblatnya dari awalnya dari Bank Muamahat ya. Jadi belum ada yang merubah-rubah gitu ya. Silakan Mbak Popon. Baik Pak, kalau sepemahaman saya Pak, kalau untuk yang musyarakah secara pengakuannya emang tidak seperti murabahah ya Pak. Dia berdasarkan jadwal angsur dan berdasarkan kontrak. Dia tidak semuanya pakai anuitas. Kalau secara implementasi musyarakah. Begitu juga yang ijarah Pak. Ijarah apalagi biasanya disesuaikan dengan kontraknya Pak. Jadi betul tuh dibagi sesuai dengan berapa pada kapan dia akan terima keuntungan, kapan dia akan terima, misalkan dia ada invoicing dengan pemberi jasanya, dia disesuaikan dengan jadwal angsur itu, dan secara keuntungan pun itu kan udah berbagi nisbah dengan si nasabah Pak, beda dengan murabahah Pak. Kalau murabahah kan memang tidak sesuai dengan nisbah ya, makanya secara pengakuan pendapatannya itu di bahasanya diserahkan ke bank gitu. Makanya itulah DPS atau DSN memutuskan anuitas itu dibolehkan. Tapi kalau untuk yang musyarakah, mudharabah dan ijarah itu karena konsep bagi hasil sesuai dengan nisbah, maka berapa keuntungan yang akan diterima itulah yang dibagi sesuai dengan nisbahnya gitu. Nah, biasanya nisbah itu yang akan nanti diformulakan dalam satu jadwal angsur sesuai dengan jangka waktunya gitu Pak. Jadi untuk memperjelas yang kata Mbak Popon, bahwa yang pertama dihitung dulu prediksinya gitu ya Mbak Popon ya. Bahwa dia minjem segini, dia akan dapatkan keuntungan segini, maka bank menetapkan kira-kira di ujungnya berapa. Nah, selisihnya itu yang dibikin nisbah, misalnya 60-40 gitu ya, apa 70-30 ya, dan itu dinegosiasikan dengan nasabah, baru dibuatkan jadwalnya yang tentu sudah persetujuan nasabah, begitu ya Mbak Popon ya. Ya, jadi udah ketangkap Mas Fedi? Oke, bagus ya. Nah, bisa aja nanti oleh Mas Aji keluarin soal yang begini-begini nih, jadi udah siap-siap aja ya. Oke, masih ada yang mau nanya lagi? Pak, saya mau nanya Pak, Iswandi Pak. Silakan Mas Wandi. Ya, tadi kan kita sudah bahas nih 4 metode perhitungan margin gitu kan. Sebetulnya kalau kita lihat ini konsepnya sama ya dengan bank konvensional. Kita menggunakan time value of money. Meskipun kalaupun di perhitungan bank syariah ini disebut dengan margin, artinya jumlahnya sudah ditentukan di depan, pokok dan margin. Kalau di bank konvensional dengan metode yang sama, cuma disebut pokok dan bunga kan. Padahal itu hitungannya sama gitu. Nah, kemudian kemarin kita belajar bahwa kalau bank syariah atau beda antara ekonomi Islam, ekonomi syariah dengan konvensional itu, kalau konvensional ada konsep time value of money, sedangkan di keuangan Islam ada economic value of time gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih beda yang artinya bagaimana implementasi dari economic value of time dalam hal perhitungan margin ya. Nah, artinya kalau kita lihat kan ini ya katakan hampir sama lah gitu kan. Jadi bagaimana implementasi dari konsep economic value tadi Pak? Apakah hanya sekedar doktrin bahwa ini bahkan ada manfaat di akhirat dan segala macam atau seperti itu gitu? Terima kasih. Baik, nanti saya nambahin. Bapak Puan mau bantu jawab?
Ya mungkin kalau saya sih pengertian saya Pak, kalau tadi dibilang kalau kata Bapak sama aja gitu, enggak juga sih Pak. Kalau tadi yang dibilang murabah itu kan memang udah harga jual ya, meskipun sama-sama 10%, tapi di depannya misalkan 300 juta berapa margin yang akan diterima, udah pasti itu sampai akhir periode. Tapi beda dengan konven, itu kalau tadi kata Pak Aris itu suka pakai bintang, 10% itu misalkan 1 tahun di depan. Jadi secara total sebenarnya nasabah itu belum tahu juga berapa sih total sampai di ujung gitu, sampai akhir periode, karena bunganya ngikutin dengan bunga terupdate gitu ya pada saat itu. Makanya itu mungkin sedikit perbedaan antara konsep, meskipun sama-sama pakai anuitas tapi secara ujungnya pastinya ada perbedaan. Itu mungkin satu hal. Tapi kalau tadi juga yang dikaitkan dengan time value of money itu, ya kalau saya terlepas dari ini murabah emang seperti memakai time value of money, betul gitu, tapi bagaimanapun juga ya secara, makanya kalau murabah apa istilahnya bank syariah mau benar-benar syariah itu emang harusnya tidak memperbanyak konsepnya dengan murabah gitu, dengan konsepnya musyarakah, mudharabah atau ijaroh yang emang itu benar, jadi bukan time value of money-nya, jadi beneran waktu. Kalau misalkan emang musyarakah dia dapat bagi hasilnya banyak, dia akan banyak juga untungnya gitu. Jadi lebih ke sana sih Pak, kalau betul, kalau itu sepakat. Jadi nilai ekonomi waktunya itu akan berasa ketika kita emang benar-benar seutuhnya berbagi hasil dengan nasabah gitu. Itu mungkin Pak dari saya. Baik, jawaban Mbak Popon itu udah bagus ya. Saya nambahin aja ya untuk supaya kita mengerti dan bisa menjelaskan. Makanya kenapa di Al-Baqarah 275 di situ disebutkan ya, tidak sama jual beli itu dengan riba gitu ya kira-kira ya. Nah, kenapa? Karena Al-Qur'an yang ditulis ya oleh atau katana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu ilahi sudah akan memperkirakan bahwa sampai kemanapun, sampai ke kiamat ini akan disebut sama aja gitu ya. Nah, perbedaan mendasar ya, yang pertama tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mbak Popon adalah dari sisi akadnya. Jadi yang satu akadnya adalah pinjam meminjam ya, jadi dia memberi pinjaman dalam bentuk uang ya, dan pinjaman itu dipakai untuk misalnya beli tadi mobil ya, maka dia dikasih uang untuk beli mobil, dan uang itu ada harganya katakanlah misalnya 12% ya. Nah, sementara kalau konsep jual beli dia tidak dikasih uang, tapi dia keperluannya apa? Ini untuk katakanlah beli mobil, maka mobilnya dibeli lalu dijual. Di situ nggak ada konsep bunga. Waktu ditetapkan marginnya kan yang seperti Mbak Popon bilang nggak disebut bunga berapa. Misalnya tadi 300 dijualnya 360 dalam waktu 1 tahun sebagai contoh misalnya. Nah, berarti si orang tersebut membeli dari bank 360. Udah selesai, orang namanya jual beli, putus di situ. Bahwa dia ada syarat tangguh bayarnya 12 kali cicilan dan nggak disebutkan kan pokok apa margin, kan itu menjadi satu kesatuan, maka di situ selesai sudah. Itu perbedaan pertama ya. Jadi sebenarnya dari sisi itu ya memang beda gitu. Nah, yang saya katakan ada problema itu adalah ya pada saat misalnya yang namanya murabahah ini dipakai dalam waktu 5 tahun misalnya ya. Kalau 1 tahun kan nggak ada perubahan. Bank konvensional juga nggak ada perubahan. Bank syariah apalagi. Nah, pada saat misalnya pinjaman murabahah ini adalah jual beli ini 5 tahun, kalau di dalam konvensional kelihatan bedanya. Mereka cuma memfikskan harga tadi yang sebut misalnya 9%, 10%, 12% itu hanya 1 tahun. Coba aja perhatikan kalau di klausula-klausula. Mereka mengatakan kalau lebih dari 1 tahun ya itu istilahnya ada fluktuasi ekonomi, maka yang namanya tingkat bunga mereka sesuaikan.
Jadi walaupun di akadnya tadi 9%, bisa aja jadi 12%. Contohnya saya dulu waktu lagi krisis. Sementara di bank syariah enggak. Jadi sebenarnya kalau orang minjem di bank syariah itu relatif lebih aman sebetulnya. Mengapa? Karena bank konvensional dia akan menaikkan manakala krisis ekonomi. Tapi pada saat krisisnya turun, belum tentu dia mau menurunkan. Jadi naik oke, turun enggak gitulah ya. Nah itu dia di situ udah tingkat bunga, zolimnya juga di situ. Kemudian ditambah lagi kalau nanti dia nggak bisa bayar, ada namanya bunga berbunga gitu. Ya kalau di bank syariah seharusnya nggak ada ya seperti itu ya, karena kan sifatnya jual beli ya. Nah tapi secara garis besar peritilan seperti itu nanti tolong dipelajari. Jadi itu yang perbedaan yang keduanya. Nah yang ketiga, memang ekonomi syariah itu dasarnya adalah produktif, makanya itu bagi hasil. Masalahnya di kita ya, pemahaman di kita tuh masih belum berani ke sana. Maka pinjaman produktif pun kadang-kadang dibikin jadi jual beli gitu. Padahal bisa dihitung, bisa pakai profit sharing, bisa pakai revenue sharing, sebagaimana yang di kuliah terdahulu tadi itu nggak dijalankan ya. Nah, makanya dengan kuliah hari ini kalau nanti dia berpraktek, seharusnya pada saat nanti posisi udah menjadi di atas, misalnya saya doain Mbak Popon, Mas Doni bisa sampai di direksi ya, jangan mengulang lagi gitu. Dia di dalam posisi yang udah bisa merubah hal-hal seperti ini untuk lebih banyak mudarabah musyarakahnya atau ijarah atau dan yang lain-lain ketimbang cuma yang murabahanya. Nah yang terakhir setitik kecil aja yang saya waktu agak berdebat adalah yaitu tadi kalau udah yang di atas pinjaman jangka menengah ya 5 tahun atau sampai 10 tahun, begitu kita mau melunasi yang itu banyak jadi problema adalah ternyata si nasabah itu merasa terzolimi karena dia harus membayar yang dia berpikir sebenarnya dia udah melebihi daripada angsurannya. Loh kok saya masih harus disuruh bayar yang ini. Nah disitulah debat tebal, negosiasi akhirnya yang kita sebut sebagai mukasah tadi, jalan tengahnya apalagi kalau lewat Basarnas akhirnya dibantu oleh Basarnas untuk menentukan. Kenapa? Karena pada saat lagi ada masalah barulah keluar perhitungan, ternyata mereka menggunakan sistem anuitas atau katakanlah add-on atau simple interest atau dan lain-lain ya, yang kalau di situ menurun atau menaik dan yang lain-lain. Kenapa? Karena ada masalah kalau dia pakai yang sistem prorata tadi, ternyata dibukukannya secara accountingnya adalah untuk keuntungan dulu, untuk marginnya. Jadi yang dikatakan Mbak Popon ke nasabah memang tidak keluar, tapi di internal banknya sendiri sudah dipatok bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan apa. Nah, itu untuk yang tadi di dalam tabel Mbak Popon itu kan terlihat jelas sekali bayarnya untuk kemana dulu gitu ya, sehingga pada saat mendekati akhir barulah porsi keuntungannya jadi lebih besar. Tapi kalau masih pertengahan ke bawah itu adalah porsi untuk pokoknya kecil, porsi keuntungan yang besar. Makanya juga kalau ada perubahan kepemimpinan di bank tersebut, maka yang selesai periode pertama itu untung karena dia untungnya dulu yang dia dapat. Itulah kira-kira. Nah, sehingga untuk ngejar itu ya kembali lagi harus ngejar pembiayaan. Nah, itu ada formulanya ya, tapi nggak apa-apa, saya nggak mau ngabisin waktu untuk di situ. Jadi kira-kira kalau dibilang sama aja ya pasti enggak lah, akadnya beda, lalu nggak bisa berubah karena ini kan jual beli. Dan kalau lalu katakanlah misalnya bank syariah itu akan lebih banyak dari sisi produktifnya dengan cara bagi hasil. Nah cuma memang masalahnya sampai kapan, walaupun sudah dijelaskan sampai berbusa ya katakanlah oleh para ulama atau oleh orang seperti saya, di Quran sudah mengatakan bahwa tidak sama. Berarti kenapa itu di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran sudah tahu bahwa manusia itu akan selalu membuat sama yang namanya atau mempunyai perkiraan bahwa jual beli itu ya mirip dengan riba lah. Saya kira cukup ya, atau masih ada? Ya kalau yang pertama saya sepakat bahwa ini akadnya beda ya. Tapi kebetulan saya juga punya utang di bank konvensional. Itu juga modelnya anuitas dan jumlah cicilan juga fix sama gitu kan, tidak berubah karena memang dijanjikan demikian gitu Pak. Terus saya tadi membandingkan aja bahwa sebetulnya minimnya berapa tahun, mohon maaf? Lama Pak, 5 tahun Pak. Coba lihat di klausulanya.
Ada nggak ketentuan bahwa ada perubahan? Enggak. Kalau menurut saya biasanya ada itu. Kecuali bank-bank, beberapa bank yang udah berani sampai 3 tahun ya. Misalnya mohon maaf BCA itu berani sampai 3 tahun. Enggak, Pak, itu bunganya fix dan juga metode perhitungannya anuitas. Kenapa demikian? Karena dari rekening koran kelihatan kan. Kelihatan itu di awalnya yang dibayarnya adalah bunga yang lebih banyak gitu kan. Nah, cuma tadi maksud saya begini, dari si anuitas memang itu kan kalau murabahah ini kan sudah dijumlah di depan ya, namanya margin keuntungan, sehingga pokok tambah margin keuntungan sekian, kemudian itu dicicil. Tapi kalau di konven itu kan marginnya tidak disebut, tidak dihitung jumlah nominal, cuma dalam bentuk presentasi gitu kan. Tapi dari sisi cicilan sama. Maka saya cuma agak ini aja, saya ingin memahami konsep economic value of time tadi Pak, dalam saran doktrin ya, tapi juga bagaimana implementasinya di bank syariah gitu kan, supaya kita supaya lebih kelihatan bedanya selain dari akad. Kalau akad ya itu kan bank konvensional ya, akadnya adalah pinjam meminjam kan gitu Pak. Itu sih yang menjadi ini saya, artinya karena kan kemarin kita bahas tuh, kita bandingkan kan dengan kalau konvensional ada time value of money, kalau ini economic value. Nah di situ saya ingin tahu lebih dalam kan, tidak hanya sekedar di dalam doktrin bahwa ini akan ada benefit di akhirat, tidak hanya sekedar doktrin seperti itu gitu. Sebetulnya ininya niatnya begitu gitu loh Pak. Makasih Pak. Ya kalau itu sih yang seperti saya katakan kan, kalau keluar itu nggak ada masalah sebetulnya. Masalahnya kan di internal, karena membagi porsi pokok, porsi margin itu kan seperti yang dikatakan oleh Mbak Popon tadi kan, memang dibaginya seperti itu ya Mbak Popon ya, secara accountingnya, betul nggak? Betul Pak. Nah, jadi artinya dengan membagi itu yang Mas Iswandi bilang dan yang sudah saya katakan kepada waktu itu Dewan Syariah Nasional, memang sudah menyatakan itu adalah pemikiran time value of money gitu. Benar nggak Mas Iswandi? Benar Pak. Maksud saya, dengan nanti berkembangnya bank syariah, kita harapkan para pemikir-pemikir dan nanti yang di sini barangkali mempunyai posisi di Dewan Syariah Nasional, misalnya Mas Iswandi ya menjadi Kiai Haji di MUI gitulah ya, itu bisa merubah itu, nggak apa-apa. Ini kan kita penyempurnaan. Tapi bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional, saya nggak setuju gitu. Karena perbaikan tadi udah banyak gitu ya. Cuma tinggal dikit lagi aja lah. Gitu. Oke Pak. Ya, makasih Pak. Oke, ya jadi nggak apa-apa kan. Kita, kalau saya tuh sering menyatakan bahwa dulu kita ekonominya itu ribawi ya. Angkanya adalah minus 100. Nah, kita ingin menuju yang sempurna, yang syariah murni, itu angkanya plus 100. Jangan pernah berharap bahwa kita sudah di plus 5 atau plus 10. Mungkin kita masih gitu di minus, tapi tidak minus 100 lagi. Mungkin ditinggal di minus 3 gitu. Kan lebih baik kita memilih yang minus 3 daripada yang minus 100. Nah, di era Mas Iswandi nanti menjadi ketua MUI atau Dewan Syariah Nasional, nah itu kita udah di plus 20. Belum tentu yang di plus 100 gitu. Jadi istilahnya learning ya by doing itu adalah practice make perfect. Jadi makin lama kita makin islami, makin lama seperti yang dikatakan oleh Mbak Popon tadi, kita makin berani masuk kepada sharing ekonomi dalam bentuk mudarabah muqayadah. Seperti fintech sekarang kan nanti akan masuk kepada fintech equity crowdfunding ya. Jadi fintech peer to peer mungkin akan lebih banyak nanti ditinggalkan. Ya, karena apa? Karena ternyata model kayak profit sharing itu akan lebih banyak menguntungkan. Intinya ginilah, semakin banyak orang jujur, semakin banyak orang yang menjalankan good governance, maka yang namanya ekonomi Islam itu akan berkembang. Karena disitulah poinnya, mudarabah musyarakah itu adalah menguntungkan kalau dijalankan oleh orang-orang yang jujur, baik yang jujur di debitornya, dan orang jujur di pelaksananya, dan orang jujur di kreditornya. Makanya kemarin saya menjelaskan kan minggu lalu, yang minjem aja, kalau giliran dia tahu ini profitnya bagus dan udah hampir fix, saya lebih baik murabahah aja gitu. Ngapain mudarabah atau musyarakah? Tapi kalau giliran nggak jelas ya dia akan datang. Jadi poinnya ya, syariah itu adalah memerlukan lingkungan yang namanya trust society.
Ya, begitu lingkungannya tidak trust, ya yang seperti ini sekarang terjadi ya. Nangkep ya? Ya, ya Pak, paham. Memang dengan kondisi sekarang ini dengan banyak memang susah ya artinya melakukan bisnis dengan melakukan pembiayaan dengan profit sharing karena kita nggak yakin ya artinya dengan laporan keuangan nasabah jangan-jangan ini dimanipulasi, jangan-jangan digedein, jangan-jangan diturunin, jangan-jangan dan jangan-jangan gitu. Memang susah memang. Jadi sependapat artinya memang trust society Pak ya, sehingga nasabah juga menyampaikan datanya yang benar gitu kan, jujur gitu kan, sehingga bagi hasil bisa dilaksanakan. Baik. Baik, ini saya terakhir ya untuk ngasih tahu aja. Di kalangan pebisnis Chinese itu dikenal namanya cek putih, ya white checks ya. Jadi seseorang di dalam kelompok yang grup ya pebisnis mereka udah nggak pakai hitung-hitungan. Kalau mereka mau minjem uang ke tanggal 2 sampai 50 bahkan bisa sampai 100 miliar, mereka dikasih namanya cek putih itu, ditulis di situ aja dengan jumlahnya dan itu udah selesai. Ya, bagi hasilnya mereka rundingkan lalu dibuat. Nah, itu yang membuat mereka tuh kuat. Karena sekali yang di dalam lingkungan cek putih itu dia enggak amanah, udah dia dikeluarkan, habis dia bisnisnya, sampai anak turunannya pun nggak bisa percaya. Begitulah mereka menjaga, dan itulah sebabnya namanya Chinese Overseas itu nomor 1 di dunia. Di tahun 2020 ada tulisan Seagrave ya, yang namanya Lord of the Rim, penguasa Rim Pasifik. Dan itu adalah Chinese Overseas ya, yang ada di mana-mana karena uhuah Cinawiyahnya kuat, dan uhuah Cinawiyah itu berkat karena yang namanya trust society. Padahal itu adalah seharusnya milik orang Islam gitu. Yang itu ditontonkan dengan jelas pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ya. Ya, jangankan uang, jangankan harta, mohon maaf, istri pun diberikan kan gitu. Cuma untungnya masyarakat pada saat itu mereka nggak mau itu ya, udahlah jangankan istri, uang pun nggak, ya tunjukin aja saya pasar. Bayangkan masyarakat muslim yang sekarang ya, nggak ditawarin istri pun kadang istri bisa direbut ya, nggak ditawarin harta pun harta kadang-kadang bisa direbut. Jadi kalau kita mau mengembalikan marwah daripada muamalah atau ekonomi syariah, yang paling pertama itu kembalikan adalah akhlak Nabi tadi, sidik, amanah, tablik, fatonah, dan memberi maslahah. Karena kata kuncinya di situ. Karena kalau seseorang sudah sidik, amanah, ya, tablik, apalagi fatonah, dia menguasai kompetensi dan apapun yang diberikan itu adalah selalu memberi maslahah. Nah, bayangkan tadi yang dikatakan oleh Mbak Popon tadi, kenapa menggunakan konsep yang tadi time value of money? Karena maslahahnya adalah untuk dia gitu kan. Padahal yang pengertian masalah itu adalah kepada sesama dan lingkungan. Dia nggak cukup gitu dengan konsep prorata. Dia maunya dia di depan duluan, supaya dapat bonus duluan, supaya dapat bonus duluan. Mengapa seperti itu? Karena waktu yang membuat yang namanya ekonomi syariah di awal itu para bankers. Dan para bankers itu berasal dari para bankers profesional yang berasal dari konvensional. Jadi itu yang kepikir, itu yang dijalani. Padahal sama-sama seperti saya, ikut training di Bank Islam Malaysia Berhad bahwa para ustadz itu menjelaskan prorata. Tapi di Malaysia dan di Indonesia sama juga ya. Cuman kalau di Malaysia udah mereka menggunakan satu hitungan yang namanya effective rate ya. Tapi tetap aja time value of money-nya masih itu. Jarang ada yang menggunakan konsep prorata tadi. Kecuali mungkin kalau di dalam waktu 1 tahun. Nah jadi inilah yang menurut saya kita harus ubah. Nah kuliah ini kan bukan mengajarkan dan meneruskan apa-apa yang sudah dijalankan. Tapi apalagi ini S2 adalah bagaimana nanti, mohon maaf kalau ada yang bikin tesisnya di sini ya, mungkin Mbak Popon atau Mas Iswandi yang bincananya atau Mas Doni, ya tolong di situ disebutkan bahwa menurut pemikiran saya, rasional saya, ya ini kalau dihilangkan maka perbedaan mendasar antara jual beli dengan ribawi itu jelas akan
nggak bakal diperdebatkan. Tapi sepanjang tadi masih ada setitik aja ya dalam perhitungan, di situ ada time value of money, nah disitulah kira-kira ke sana. Nangkap ya? Tadinya saya mau ada kuliah dulu nih, tapi sekarang udah jam 6. Mau diterusin sampai azan atau kita berhenti dulu, nanti habis azan berkuliah gimana? Azan jam berapa sih biasanya? 6.11, Pak. 6.11. Oke, kalau gitu 10 menit ya, nggak apa-apa. Kita presentasi biar ngejar kuliah dulu. Nanti kalau ada yang masih ada waktu, biar kelompok lain yang udah siap. Selain kelompok 1 kan banyak juga yang udah siap, yang barangkali berbeda pemikirannya dengan kelompoknya Mbak Popon CS ya. Ya, silahkan barangkali itu ditampilkan yang kuliah ketiga ini, biar selama 10 menit sampai azan kita baru berhenti. Kelompok 6, Pak, kami sudah menghitung, Pak, ya hasilnya sama-sama dengan yang dari Mbak Popon, Pak. Oke, kalau itu 10 menit ini saya serahkan ke kelompok berapa? Kelompok berapa? 6, tapi hasil itu kan sama, Pak. Jadi kan saya pakai Excel juga hitungannya sama, karena formula digunakan sama, Pak. Oh, kalau sama berarti kan barangkali pemikirannya yang beda. Kalau itu nanti aja habis ini ya. Ya, habis itu saya sama. Ya, nanti habis kelompok 6 ya. Mas, saya kelompok 6, Pak. Saya kelompok 6. Oke, habis kuliah saya kelompok 6 ya. Oke. Nggak, maksudnya gini, hitungan kami sama, jadi sebenarnya ya sama gitu lah. Tidak ada yang beda Ya, ini. kalau formulanya sama pasti hitungannya sama. Ya. Yang saya mau itu adalah walaupun perhitungannya sama, formulanya sama, ada pemikiran atau kesimpulan lain atau ada saran yang lain. Mungkin itu yang disampaikan. Jadi kalau yang samanya ini sama. Yang paling penting itu nanti ya. Tapi habis ini. Sekarang kita masuk ke materi kuliah 3 dulu ya. Karena materi kuliah 3 itu ada 44 slide ya, biar kita habisin. Oke ya, kita masih ada waktu 10 menit sampai nanti azan ya. Lanjut aja. Jadi materi kuliah kita adalah manajemen dana. Kalau sebelumnya ada pembiayaan, nah sekarang bicara dana. Dan ini tadi paparkan 4 contoh perhitungan. Sebentar, balik dulu. Ini tadi udah ya. Balik dulu ke itu yang 4 perhitungan. Slide sebelumnya, sebelum ini. Nah, tadi udah ya kelompok Mbak Popon ya. Stop sini ya. Jadi nilai pembiayaan tadi udah yang tingkat margin keuntungan. Tadi kita ada diskusi panjang lebar ya. Dan bagus-bagus hasil diskusinya ya, barangkali nanti kalau keluar jadi lebih paham kok ini keluar jadi soal. Lanjut. Nah, sekarang kita berbicara mengenai fungsi pendanaan ya, yang dimana di situ ada treasury-nya ya, lalu manajemen sumber dana, lalu asset liability management dan likuiditas, dan ada tugas kelompok. Oke, kita masuk ke fungsi pendanaan. Lanjut. Ini hampir sama seperti yang waktu kita bicara mengenai pembiayaan, karena pendanaan itu menghimpun dana pihak ketiga tujuannya adalah untuk bisa memberi pembiayaan ya. Contohnya pun sama ya, total dana pihak ketiga terus 12, pembiayaan karena pembiayaan lebih bawah ada dari sisi kesehatan ya. Lanjut. Nah, treasury ini adalah kegiatan untuk mengatur tadi ya asset liabilities ya. Bagaimana pendanaannya untuk pembiayaannya, bagaimana supaya pembiayaannya itu produktif ya, asetnya produktif sehingga bisa membayar dan bisa memberi bagi hasil yang bagus. Nah, karena itu di dalam penggunaan dana atau sisi aset, maka alokasi peran dana ke aset produktif ya, kita harus bagi dananya yang ada, kalau bisa dana yang murah ya. Bagaimana kalau disalurkan dalam waktu valuta asing ya. Nah, kemudian dari sisi likuiditas dan ekuitas sumber dana ya, jangka pendek, untuk kita bisa memberi pemberian kredit ya. Tadi kreditnya harus produktif ya, yang bisa menguntungkan, cepat itulah kira-kira. Dan benar kalau pakai valuta asing ya. Nah, sehingga dari sisi ini ya, untuk pendanaan itu kita kan ngasih bagi hasil dari mana? Dari pembiayaan yang ada marginnya atau spreadnya ya, atau kalau konvensional itu ada bunganya ya. Lanjut. Nah, kegiatan mencari dana, terutama dana yang besar, jangka panjang, ya bisa bukan hanya perorangan, tapi bisa di pasar internasional dan lembaga pemerintah ya. Dan pengelolaan likuiditas bank, nisbah bagi hasilnya, margin, valuta asing, untuk memastikan dana tersebut tersedia sesuai dengan
jumlahnya, tempatnya, kan kalau kita cabangnya banyak, atau uangnya, dan jangka waktu yang tepat. Nah, inilah kegiatan daripada treasury atau namanya manajemen pendanaan. Lanjut. Tugas-tugas fungsi pendanaan. Yang pertama tentu kita tahu untuk menentukan sumber dana yang optimal. Berapa harganya dan berapa jangka waktunya. Jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Ya. Dana mahal, murah, atau nggak ada pricingnya, tapi ada bagi hasilnya seperti dana wakaf. Sebenarnya kalau syariah itu lebih enak karena ada dana wakaf kan. Yang kedua, mencari menentukan alokasi dana yang paling menguntungkan. Jadi dana yang sudah kita kumpulkan, alokasinya kemana? Ke yang kecil. Nah, masalahnya persepsi gitu. Kalau kecil, nggak ada jaminan, ribet, aduh, risikonya gede. Jadi kita berpikir risikonya gede. Nah, yang enak apa? Yang udah diaudit, itu usaha besar. Maka kita berpikir mindsetnya, oh, yang paling menguntungkan kita kasih ke yang besar. Padahal yang besar ini pinter. Yang pinter itu dia nggak mau marginnya tinggi. Makanya kita bisa melihat kenyataannya adalah ke komersial, pinjaman dengan pricing yang rendah itu adalah ke corporate, multinational company, apalagi kalau BUMN. Baru yang nomor 2 ke komersial, baru nomor 3 marginnya tinggi kalau kita personal atau consumer. Yang paling tinggi marginnya adalah makin bawah, ya mikro, apalagi kalau ultra mikro, kecuali yang paling bawah sekali, yaitu dikasih Al-Qadul Hasan ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan tingkat harga, ya margin, kalau konvensional itu suku bunga ya. Dari produk liabilities tadi, misalnya dana pinjaman yang terima, berapa marginnya? Tentu marginnya harus lebih tinggi daripada kalau ngasih ya, ngasih kepada si pemberi dana. Nah, makanya kalau banyak macetnya, ya jadinya misalnya tadi kita ngasih pembiayaan, kalau kita pakai pinjaman tanpa jaminan KTA ya, kredit tanpa agunan, itu biasanya kayak kartu kredit 3% per bulan ya, makanya kalau disetahunkan 3% per bulan maka bisa 36%. Nah, kalau untuk deposito paling tinggi bisa 12%, maka masih ada margin 24%. Tapi karena tanpa agunan maka CKPN-nya bagaimana ya, makanya di situ tingkat kemacetannya diukur. Kalau mikro atau kredit card itu biasa di angka di atas 5% tapi di bawah 10%. Nah, jadi di situ oke, kalau macet 10% masih bisa nutup karena katakanlah 36% bukan 10%, 26% misalnya. 4. Memonitor acuan harga di pasar, misalnya BI rate, karena selalu dilihat dari sisi itu ya, nggak mungkin. Terus berapa LPS, karena kalau kita ngasih harga atau tingkat bunga untuk deposito lebih tinggi daripada jaminan, ya maka yang kelebihan itu kan nggak dijamin. Jadi kita harus tahu tingkat bunga atau rate dari suatu utang pemerintah dan lain-lain. Lalu pada saat menentukan kebijakan juga harus bersama unit lain ya, terutama unit pembiayaan, karena umumnya larinya ke sana. Kemudian juga harus mencari informasi jangan asimetrik ya, supaya kita tahu berapa fluktuasinya. Dan kemudian kita juga harus mempunyai jejaring baik maupun nasional maupun internasional. Kadang-kadang kita bisa minjem dalam waktu 1 hari atau kadang-kadang dalam waktu 1 minggu dan lain-lain. Ini adalah tugas fungsi treasury atau pendanaan di bank. Lanjut. Ini kegiatannya ya, yaitu berarti aset liability management, lalu trading pasar uang dan pasar modal, hedging kalau pinjamannya dalam valuta asing, lalu juga menemukan produk treasury yang canggih. Pada dasar produk treasury itu adalah produk-produk pembiayaan juga. Lanjut. Nah, dasar-dasar investasi di treasury bank ya. Jadi prinsip investasi itu adalah high risk, high return. Jadi tidak menyangkut istilahnya paling banyak pahalanya, enggak gitu ya, dia paling banyak profitnya. Nah, prinsip ini kadang-kadang diambil juga oleh bank syariah, walaupun di Quran disebut ya, kalau Anda ingin untung besar maka berbisnislah dengan aku, berbisnislah dengan aku maksud berbisnis dengan Tuhan gitu. Tapi konsep itu nggak dijalankan di sini. Dijalankan adalah semakin banyak risikonya semakin tinggi. Nah, mungkin dengan kepandaian, keahlian ya, kadang-kadang yang returnnya tinggi itu adalah justru yang kita anggap high risk. Saya ngasih contoh, sebelum 1998 ya, itu beredar buku di Bappenas ya, sebelum krisis, bahwa tingkat risiko yang tinggi itu adalah kalau kita ngasih ke pengusaha mikro, ke petani, ke nelayan ya,
ke peternak itu high risk gitu. Padahal ya Gita Wirjawan itu jagoan investment banking Indonesia ya, dia kerja di yang pernah jadi menteri perdagangan kalau nggak salah. Dia hitung, dia bilang, Mas Aris, ya profit atau return tertinggi itu adalah kalau kita beternak sapi, ya beternak sapi, ya, itu luar biasa. Beternak ayam juga, tapi ayam udah dikuasai oleh lima pengusaha besar. Justru di situ. Tapi bisnis modelnya harus tahu gitu, supply chain-nya. Nah, problemanya bank, BI atau sekarang OJK nggak ngerti supply chain seperti apa. Maka yang dibilang sama Gita Wirjawan sebagai investment banking itu adalah high return dan high risk-nya itu bisa jadi low risk kalau kita tahu ekosistemnya, ya itu justru nggak diambil, ya. Nah, di sini yang beda di prinsip investasi. Saya ada presentasi tapi nggak saya bawa sekarang. Intinya gini, tahun 1998 peternakan ayam itu masih zamannya Soeharto itu 80% dikuasai oleh petani mandiri, peternak mandiri, ayam dan telur, ya, ayam daging dan telur. Pada saat krisis ekonomi, ya itu masih 80% ternak mandiri. Tapi habis zaman reformasi itu berubah, yang tadinya 80% peternak mandiri turun 60, 50, 40, 30, dan puncaknya pada saat selesai habis eranya Pak SBY itu peternak itu tinggal 20% peternak mandiri. Saat ini peternak mandiri tinggal 5%. Ya mungkin nggak bakal sampai 0% ya. Jadi mereka udah menjadi istilahnya pekerja-pekerja di 5 peternak besar tadi, Carun Pokhan, terus CJ itu adalah punya Samsung ya, karena Samsung itu sebenarnya dulu berasal dari desa dan dia main di peternakan, di daging dan di sayur-sayuran ya. Jadi yang tertinggi di elektronik, tapi sebenarnya pada dasarnya dia adalah petani dulunya. Nah, jadi poin utamanya sebetulnya yang high return-nya tinggi itu adalah di mudharabah dan di musyarakah misalnya. Tapi oleh para bankers kita karena belum tahu, ya itu jadi high risk. Gitu. Nah, kira-kira ke sana. Maka di sini kita harus memperdalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, kegiatan pokok investasi itu adalah ya bisa menganalisa instrumennya, bagaimana keamanan terhadap investasi kita dan yang wajar itu mana. Jadi kita menentukan nanti ada investment grade ya. Kemudian tahapannya bagaimana. Yang kemudian strategi portfolionya ya. Misalnya beli, tahan, terus bagaimana manajemennya, bagaimana imunisasinya. Lanjut. Oke. Di tempat saya udah azan. Jadi kita jeda dulu. Nanti masuk jam berapa? 18.30 cukup ya? Cukup nggak? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya, jadi kita 18.30 masuk. Sekarang kita maghrib dulu ya, kita freeze dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.